Siap. Oke, ya silakan. Untuk materi yang selanjutnya nanti dari Kang Febri. Oke, silakan Kang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sobat Gens, kakak, ayah, bunda. Ya, tadi sudah dibahas oleh Kak Ian mengenai beberapa bakat tentang hubungannya dan sebagainya. Sekarang kita mulai belajar nih, ya. Ayah bunda udah siap nih ya. Kita belajar apa sih itu bakat, apa sih itu yang namanya minat atau sebagainya ya. Nah, di sini kita mulai dulu. Jadi di diri kita atau anak kita, mohon maaf kedengeran suaranya ya. Dengar ya. Oke. Untuk visual yang pertama kita lihat di layar ya. Kita lihat di layar ada gaya belajar. Yang pertama gaya belajar visual, yang kemudian yang kedua ada auditori, dan yang ketiga ada kinestetik ya. Nah, dari mana? Jadi gaya belajar itu pada dasarnya dari sekolah anak atau dari atau mana? kita gaya belajar itu sudah dari bagaimana kita melihat si anak itu cara mengungkapkan sesuatu atau mengkomunikasikan sesuatu dengan gaya belajarnya. Misalnya contoh visual. Visual ini apa yang ditangkap oleh gambaran visual atau mata ya. Dalam hal ini si anak lebih cenderung belajar dan dia bisa menangkap pelajaran tersebut melalui visual atau mata. Ya, misalnya dia melihat satu gambar, melihat satu video, tulisan, gitu dan sebagainya. Nah, kemudian ada auditori ya. Auditori itu lekat dengan suara-suara. Jadi dia menggunakan telinganya atau indera pendengaran dan dia lebih cenderung bisa belajar, bisa menangkap apa yang dipelajarinya melalui telinga atau indera pendengarannya. Kemudian di kinestetik, nah di sini dia belajar melalui gerakan dan sentuhan. Jadi dia lebih harus menggunakan anggota tubuhnya untuk belajar merasakan sesuatu dan dia bisa mengartikan. Ya contoh yang pertama visual. Misalnya ayah ibu sekalian, ayah bunda sekalian mau melihat gaya belajar yang dimiliki anak saya yang cenderung lebih ke arah visual misalnya. Kita tes aja. Misalnya anak kita umur 7 tahun, kita minta untuk dia ke warung ya. Kita minta dia ke warung, terus kemudian kita minta untuk membelikan barang-barang yang harus kita beli, kita titipkan dalam bentuk tulisan misalnya. Kita tulis jumlah barang-barang belanjaannya apa saja dan sebagainya. Kemudian kita tes untuk dia membelikan apa yang kita minta. Nah, apabila dia membaca dengan tulisan yang sudah dipesan oleh ayah bunda sekalian, nanti ketika dia pulang dia akan bisa menjelaskan dan memberikan apa saja barang yang dibelinya. Tapi apabila dia lebih cenderung ke auditori, dia lebih cenderung mendengarkan apa yang disampaikan ibu sama bapaknya ketika dia mau membeli ya. Jadi dia tidak melihat kertasnya gitu. Makanya ada anak yang kita minta pas tiba di rumah ternyata apa yang dibeli salah atau kurang. Nah, bisa jadi dia lebih ke visual. Jadi dia harus baca kertasnya. Ya, tulisan dari apa yang dipesan oleh ayah bunda sekalian. Kemudian ada kinestetik. Nah, kinestetik ini agak berbeda ya. Karena bagaimana visual itu melihat apa yang kita tulis dan auditori apa yang dia dengarkan gitu. Apa yang dia dengarkan itu saja yang dibeli.
Nah, kemudian kinestetik seperti apa? Karena kinestetik itu lebih personal touch atau yang dibilang sentuhan dari bentuk, dari gerak. Jadi si anak itu harus merasakan, misalnya dia diminta untuk membeli kecap, ya kan, kecap, dia harus orang tuanya harus memberikan kecap yang bekas yang sudah habis. Jadi dia emang benar-benar harus membawa contohnya gitu. Jadi dia bisa ke warung terus membelikan sama seperti botol yang kecap yang sudah dipesan seperti itu. Jadi bendanya yang dia benar-benar harus bisa dia pegang bentuknya. Jadi terlihat. Jadi bagaimana melihat kecenderungannya? Yang tadi kita lihat bisa visual, auditori, sama kinestetik, tapi pada dasarnya anak kita atau kita itu kita memiliki semua ini, visual, auditori, kinestetik. Hanya saja yang lebih cenderung untuk kita belajar lebih bisa lebih cepat itu melalui apa? Itu visual, apakah auditori atau kinestetik, tadi gerak atau bentuknya sudah ada. Oke, Sobat Gens, kita lanjut. Nah, kita harus tahu kenapa kita semua ini atau ayah bunda sekalian tahu bakat gitu. Nah, di sini ada grafik ya. Di sini ada grafik. Yang pertama yang kuning itu bakat ya. Yang kuning itu coba sebentar. Ya. Ya, hijau ya di sini ya, warnanya agak ini nih. Nah, yang hijau ini bakat, yang terus yang kuning ya. Yang kuning ini yang di bawah. Yang di bawah biru ya. Yang di bawah ini yang bukan bakat ya, non bakat. Maksudnya gini. Nah, ketika kita lihat kenapa harus tahu bakat, karena kita tahu apa yang harus kita kembangkan dan kita fokus dengan apa yang kita kembangkan, dan pada akhirnya kita lebih cepat mencapai apa bakat kita. Jadi apa yang kita cita-citakan, misalnya contoh non bakat ya. Jadi kalau misalnya anak kita bakatnya lebih ke menggambar, ada lagi bakatnya seperti matematik. Jadi kita tidak bisa memaksakan, karena di dalam dirinya bakat untuk matematik misalnya dia kurang gitu. Jadi kita ketika mengelolanya, kita lihat grafiknya ternyata lebih rendah gitu ya untuk perkembangannya. Ya, sedangkan yang bakatnya misalnya bakat dia lebih ke melukis, misalnya bakat dia ke olahraga, ternyata lebih cepat. Jadi memaksimalkannya tuh jauh lebih baik ya, lebih optimal seperti itu. Oke, kita lanjut, Kalana. Nah, ini dua sosok idola. Kita contohkan aja, yang pertama Messi, kemudian Cristiano Ronaldo ya. Di sini bakat versus terlatih. Nah, kita sudah lihat untuk Messi sendiri, mungkin ayah bunda sekalian yang senang untuk nonton bola, ini idola-idolanya nih, lebih milih yang mana? Nah, kita lihat kalau untuk yang Messi, postur tubuhnya lebih lebih rendah dibandingkan Cristiano Ronaldo. Dan terlihat di Cristiano Ronaldo ini bodinya lebih sedikit atletis ya, kekar gitu. Nah, di sini kita lihat apa sih hubungannya gitu. Nah, untuk Messi sendiri, dia memiliki bakat untuk bermain bola itu sejak kecil ya. Kemudian dia juga memiliki ayah yang emang sudah mengajarkan dia sepak bola, dan dia memiliki bakat. Nah, kemudian ada Cristiano Ronaldo.
yang dia harus setiap waktu berlatih ketika ingin dia tampil untuk bertanding di lapangan. Nah, di sini yang merupakan bakat yang dimiliki oleh Messi emang sudah dari sananya, dari genetiknya. Dia lebih ke kinestetik, dia suka yang namanya permainan bola dan dia berbakat di situ. Makanya ketika dia misal tidak latihan, tidak sering latihan pun dia tetap bermain dengan maksimal. Sedangkan untuk Cristiano Ronaldo yang dia bakatnya tidak lebih baik dari Messi, tidak lebih menonjol untuk bola, dia harus berlatih. Dia harus berlatih terus untuk penampilan terbaiknya di lapangan bola seperti itu. Jadi yang bakat seperti apa? Dicontoh di dua public figure ini, Messi yang lebih berbakat. Tapi kenapa Cristiano Ronaldo bisa tampil? Dia melatih yang merupakan yang bukan bakat menonjol dalam dirinya gitu. Jadi kalau Messi itu sudah ada bakatnya, kemudian Cristiano Ronaldo memiliki bakat tapi tidak lebih baik untuk bolanya. Tapi dia terus berlatih, makanya dia bisa menjadi juara. Jadi dua-dua tokoh ini sebenarnya perbedaannya seperti itu untuk bakat dan sesuatu yang dilatih. Gitu.